Amin. Kita bernyanyi. Semua
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini, dan hanya karena kasih-Mu Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu hukum keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 16. Kita baca dengan responsoria. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Kita dengarkan Kor Inahanna dilanjutkan dengan Amahuria.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 19 Juli 2026. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik Minggu, Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Yang kedua, penerima tamu di ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2026 dari sektor Efesus. Di pukul 7.30 keluarga S. Sinaga, Inang Boru Manalu. Di pukul 10 keluarga D. Siregar, Inang Boru Sianturi. Di pukul 17 Sardias Pangondian Sianipar, Prehana Tigana Putri Sianipar. Yang ketiga, ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 26 Juli 2026 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop resort. Pada minggu hari ini di waktu persembahan yang kedua, kita memberikan amplop untuk resort. Yang kelima, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2026 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga Bapak Julianto Munte, Ibu Dina Boru Marbun dari sektor Kolose. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Di hari Selasa 14 Juli 2026 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Abraham Benaya Partahi Pardede, Ibu Triana Pidayanti Boru Situmeang dari sektor Filipi. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang keenam, kegiatan belajar CD. Pada minggu hari ini di pukul 14 WIB diadakan ibadah inaugurasi dan pembasuhan kaki. Diimbau kepada seluruh anak pelajar CD dan juga orang tua dari pelajar CD untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut. Yang ketujuh, kebaktian sektor. Di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 sektor Judua keluarga P. Tambunan Borsitorus. Di sektor Kanaan keluarga B. Gultom Boru Pakpahan. Di sektor Galatia di keluarga Nyonya Sihambing Sintuaha Boru Tampu Bolon. Di sektor Filipi di keluarga N. Sitinjak Boru Sinaga. Di sektor Philadelphia keluarga J. Simbolon Boru Sianipar. Hari Rabu tanggal 22 Juni 2026 di sektor Sion keluarga D. Tarihoran Boru Napitupulu. Di sektor Betania keluarga Situa O. Manulang Boru Napitupulu. Di sektor Roma keluarga H. Situmorang Boru Hasugian. Di sektor Nazaret keluarga N. Limbong Boru Lumban Raja. Di sektor Kolose keluarga A. Sitohang Boru Raja Guguk. Di sektor Bethlehem keluarga J. Nainggolan Boru Sima Juntak. Alamat dapat kita lihat di warta kita yang kita pegang masing-masing. Yang kedelapan, gotong royong kebersihan gereja. Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 diadakan gotong royong kebersihan gereja. Yang bertugas untuk gotong royong yaitu dari sektor Philadelphia dan sektor Sion mulai pukul 10 WIB. Yang kesembilan, rapat pengurus seksi perempuan. Di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 15 WIB diadakan rapat seksi perempuan dan semua pengurus BPH kategorial Kor Perempuan dipimpin oleh Dewan Koinonia bertempat di Serbaguna lantai 1. Dihimbau kepada seluruh pengurus SPH dan kategorial Kor Kaum Ibu untuk dapat mengikuti rapat. Yang ke-10, kebaktian Perhalado dan keluarga. Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 17 WIB diadakan kebaktian Perhalado dan keluarga bertempat di Serbaguna lantai 1. Dihimbau kepada seluruh Perhalado dan keluarga untuk dapat hadir. Yang ke-11, kebaktian seksi lansia.
Di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 pukul 9 WIB diadakan kebaktian seksi lansia di sektor bertempat di rumah keluarga UM Raja Guguk, Inang Borsinaga di sektor Nasaret. Yang ke-12, peneguhan sidi. Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2026 diadakan acara Makatidakon Haporsyaon atau peneguhan sidi untuk 37 orang anak di gereja kita yang telah mengikuti pembelajaran dalam 1 tahun ini. Tidak diadakan KOR. Yang ke-15, amplop pesta tahun transformasi. Ke-15, amplop pesta tahun transformasi dan pesta Gotilon. Di hari Minggu tanggal 28 Juni di ibadah Minggu Keluarga kita memberikan amplop pesta tahun transformasi dan pesta Gotilon. Yang ke-16, warta pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Frans Adi Putra Silalahi, SD putra dari Bapak IR Douglas Pandapotan Silalahi almarhum, Ibu Junior Malindo Borumani Huruk, alamat Jalan Apel 3, Blok A6 nomor 7 RT 2 RW 12, Komplek TNI Angkatan Darat Sukamaju Baru, Tapos. Jemaat HKP Cimanggis, Resort Cimanggis dari sektor Judia dengan Dela Boru Lubis, SPD, putri dari Bapak Bubung Lubis, Ibu Linda Boru Simajuntak, alamat Jati Jajar RT 7 RW 3 Tapos, Depok. Jemaat HKP Cimanggis, Resort Cimanggis dari sektor Bethlehem sudah melaksanakan ikat janji pernikahan atau partupolon pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2026 di HKP Cimanggis. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pukul 9 WIB di HKP Cimanggis, Resort Cimanggis. Yang ke-17, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 12 Juli 2026 sebanyak 796 orang. Yang ke-18, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 35 orang, ulang tahun pernikahan 7 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 20 sampai tanggal 26 Juni 2026. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang ke-19, iuran diakonia sosial. Jemaat memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 6 kepala keluarga sebanyak 1.600.000. Yang ke-20, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 10 kepala keluarga, jumlah 2.350.000. Yang ke-21, keuangan gereja. Huria 13.820.375 rupiah. Pembangunan 1.812.425 rupiah. Sentralisasi atau pusat 8.604.200 rupiah. Jumlah 24.237.000 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Juni 2026 dan ucapan syukur. Untuk jemaat yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Warta dan informasi yang tidak kami bacakan dan warta keuangan lengkap dapat kita baca pada warta jemaat cetak atau warta jemaat digital yang dapat kita pindai dari barcode atau QR yang tersedia di bangku kita masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin.
Kor Ina Deborah.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Nyanyikan, nyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah untuk ibadah kita hari ini tertulis di dalam kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan, mari kita dengar dan kita renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada satu hari raya besar yang dirayakan oleh orang Yahudi atau umat Israel, dan sampai hari ini, sampai saat ini itu masih dirayakan. Namanya adalah Hari Raya Purim. Inilah perayaan bagi umat Tuhan yang dirayakan dalam 3 bentuk, yaitu sukacita, ucapan syukur, dan berbagi. Pesta Lasniroha, Parulupulopon, Dohot Panggalangon, berbagi makanan. Inilah satu perayaan yang dihasilkan setelah peperangan mereka dengan orang Persia yang disebutkan
dalam nas kita ini tadi. Pesta Purim ini mengingatkan bahwa sukacita sejati mereka, sukacita yang luar biasa itu yang dialami oleh umat Tuhan ini memang adalah karya Tuhan setelah melewati masa-masa tersulit seperti yang dialami oleh orang Yahudi yang dikisahkan dalam nas khotbah kita, di mana di sana terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa dari satu bangsa yang terancam akan dipunahkan dan akan dibunuh secara massal menjadi bangsa yang boleh bersukacita untuk merayakan hari kemenangan dari Tuhan. Tetapi mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita boleh sedikit merasa heran mendengar cerita peperangan dan pembunuhan massal dalam nas kita ini, diperhadapkan dengan topik ibadah kita, yaitu sukacita bagi umat Tuhan. Mungkinkah ada sukacita setelah membunuh? Mungkinkah kita ada sukacita setelah melihat kematian massal? Sepertinya tidak mungkin. Jangankan kematian massal, jangankan kematian karena pembunuhan. Kematian yang bagi orang Batak sebagai kematian terhormat, adu tahe saurmatua adu pemuse aima tang bodo pedohonon marlas niroha nang pedokon marlas niroha nama hita ngagajang umurna. Tidak mungkin. Apalagi dalam kisah ini terjadi peperangan dan terjadi pembunuhan. Bahkan tadi disebutkan terakhir berapa? 35.000 orang. 75.000 orang. Nah, kiranya dengan membaca sekilas nas ini kita jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa kemenangan atas peperangan dan pembunuhan bisa menjadi alasan kita bersukacita. Jangan kita simpulkan, oh ternyata bisa setelah membaca hanya sekilas. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, di balik peristiwa ini Ester dan kaum Yahudi di kerajaan Persia memang diperhadapkan dengan resiko yang luar biasa, yaitu hukuman mati. Kenapa? Ada seorang yang bernama Haman, yaitu Perdana Menteri kerajaan Persia, yang berhasil meyakinkan Raja Persia, yaitu Ahasveros, meyakinkan dengan sebuah dilaksanakannya hukuman bagi orang-orang Yahudi yang tidak mau tunduk kepada aturan. Aturannya apa? Semua penduduk dari bangsa manapun, dari suku manapun diwajibkan harus menyembah Raja Ahasveros. Dan Haman tahu kalau Mordekhai, saudara sepupu Ester yang adalah seorang ratu itu, pasti tidak mau menyembah dan tunduk kepada Raja Ahasveros. Karena dia adalah orang yang benar-benar sangat yakin dan percaya kepada agamanya, itu agama Yahudi. Orang-orang Yahudi pasti tidak mau menyembah, karena itu dianggap sebagai patung pendewaan Baal. Mereka hanya tunduk kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena Haman tahu dia senang, maka Mordekhai dan orang-orang Yahudi pasti akan mendapat hukuman dari raja karena tidak mau tunduk dan taat. Maka Haman membuat satu pernyataan dengan stempel cincin raja, karena stempel itu ada di cincin raja. Jadi harus benar-benar raja yang memberikan materai, lalu undang-undang itu dinyatakan diberlakukan. Disinilah kelicikan Haman yang hendak melenyapkan Mordekhai, seorang yang dapat dipercaya di kerajaan itu, dan mau melenyapkan Yahudi. Tetapi Ester, seorang perempuan Yahudi yang sudah menjadi ratu bagi Raja Persia Ahasveros, mengambil sikap yang berani, mengambil tindakan yang benar-benar juga menjadi sebuah tantangan, harus kehilangan nyawa. Pertama, dia membuat jamuan makan.
Dia mempersiapkan begitu banyak makanan di istana. Lalu raja senang, lalu raja bertanya, apa permintaanmu? Pasti ku kabulkan. Lalu Ester membisikkan kepada raja bahwa Haman telah memiliki rencana jahat atas orang Yahudi dan memohon supaya hukuman itu dibatalkan. Dan Ester juga menceritakan kejahatan Haman ini, dan disitulah terjadi akhirnya hukuman yang akan dilaksanakan dengan hukuman gantung, disebutkan tadi di Sula, yang akan dilaksanakan pada hari tanggal ke-13 bulan Adar itu menjadi hari pembebasan bagi orang Israel. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, supaya kita tidak salah paham, kisah Ester ini sebenarnya bukan kisah peperangan yang ditonjolkan, tetapi sebuah kesaksian bahwa Allah sanggup membalikkan keadaan. Allah sanggup membalikkan rencana jahat orang lain kepada kita menjadi berkat, menjadi keselamatan. Tuhan sanggup mengubah ratapan-ratapan, pergumulan-pergumulan menjadi sorak-sorai. Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi pengharapan. Itulah sebenarnya. Jadi bukan legitimasi peperangan untuk mengambil sukacita, tetapi kalau Tuhan sudah mengaturkan, hak prerogatif Tuhan bisa mengendalikan hati setiap orang, termasuk tadi Raja Persia, Ahasuerus, dan memberikan hikmat kepada orang-orang yang selalu percaya dan yakin akan kuasanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan ini menjadi pengajaran iman bagi kita, yang mengingatkan kita semuanya. Yang pertama, kita harus melihat bahwa apapun yang kita capai, termasuk kemenangan-kemenangan dan keselamatan, itu adalah karena pemeliharaan Tuhan. Allah pangaramotion ni debatado. Bukan karena Mordekhai seorang bijaksana, bukan karena Ester punya kuasa, tetapi karena pemeliharaan Tuhan. Hanya karena pemeliharaan Tuhan. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sekali lagi, kitab Ester ini menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan itulah pengakuan pertama bahwa kemenangan terjadi karena pemeliharaan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tidak langsung dapat melihat karya Tuhan ketika menghadapi persoalan. Seolah-olah memang Tuhan menyembunyikan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, kemenangan-kemenangan dan keberhasilan-keberhasilan itu, dan membiarkan kita dan mengizinkan kita terlebih dahulu bergumul dalam kehidupan kita. Dia tidak langsung menjawab doa-doa kita. Dia tidak langsung merespon kita dengan memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi terkadang dia memberi masa bagi kita untuk lebih memahami dan lebih mengerti, supaya kita menyadari dan mengimani bahwa sesungguhnya kehidupan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di bagasa pangaramotion ni debatado, kita sering sulit memahami apa yang Tuhan sedang izinkan berlangsung. Ada banyak di antara jemaat kita yang benar-benar merindukan kehidupan yang lebih baik. Dan saya yakin kita semua seperti itu. Dan belum mendapatkannya sampai sekarang. Tapi Tuhan mengizinkan itu. Bukan mau membiarkan kita hidup di dalam penderitaan. Ada banyak di antara kita yang sudah lama sakit dan terus berobat dan terus berobat. Bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Memohon didoakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan belum memberikan kesembuhan. Bukan Tuhan mau membiarkan kita. Tetapi sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel di Persia. Dia sedang memberikan ruang bagi kita untuk lebih memahami bahwa bukan pikiran kita, bukan keinginan kita, tetapi kehendak Tuhan harus terjadi dalam kehidupan kita. Maka apa yang dilakukan oleh di balik layar ini, Mordekhai juga punya peran, Ester terlihat lebih punya peran. Mari kita tunjukkan, mari kita dengan berani, mari kita dengan beriman kepada dia untuk
mau berusaha, apa yang harus kita lakukan? Unang saya tadok ngahutang yakon alai saya tong di bagasan naso marpak kirimon. Kita hanya punya rumus buah dari iman kita, ora et labora. Martangiang dungi mangula, mangula dungi martangiang. Mari kita terus bekerja dengan satu keyakinan, kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika kita melihat ke belakang, barulah sebenarnya kita menyadari bahwa Tuhan sudah bekerja sejak awal. Sejak awal kehidupan kita, sejak awal kita mengalami kesulitan, sejak awal kita berdoa memohon hidup yang lebih sejahtera. Sejak awal ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak seperti yang kita inginkan, di sana Tuhan sudah bekerja. Dan di sini, kalau ini dalam konteks peperangan, orang-orang Yahudi tidak sedang melakukan balas dendam, melainkan menjalani dan menjalankan hak mempertahankan hidup sebagaimana diizinkan dalam hukum orang Persia, hukum kerajaan. Jadi di balik peristiwa yang terjadi yang kita alami sekarang, sekalipun Allah belum menunjukkan kekuatan dan kuasanya, kita berharap bahwa dalam iman pasti Tuhan sedang melihat kita untuk terus tertuju kepada kemurahan dan belas kasih-Nya. Kita tanya dalam hati kita, benarkah hidup saya ini adalah pemeliharaan Tuhan atau hasil usaha dan pikiran saya? Pengalaman orang-orang Yahudi, Ester dan Mordekai adalah satu alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, sangat jelas dinyatakan bahwa apa yang kita capai seperti orang-orang Yahudi, bahwa kemenangan, bahwa keberhasilan, bahwa sukses tidak menjadi alasan bagi kita untuk masuk kepada keserakahan. Hata-batak molong adong peluang, adong berhasil, adong sukses, adong monang, unang mabak kita gabe hadorusan, tabotolo hadorusan. Akamang terjemah kamu jenut wakai nataah ado hadorusan nate. Ala adong go ngetur bingung, apa sih hadorusan ngen? Unang mabak kita gabe mokus serakah. Ada 3 kali kalimat dalam ayat 10, ayat 15, ayat 16 disebutkan di sana, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan kepada barang-barang rampasan. Dan sebenarnya dalam rumus peperangan dulu, kalau orang satu bangsa bisa mengalahkan bangsa yang lain, maka seluruh hartanya bisa dijarah dan dirampas. Ayalanido dung monang Babel tuala Israel na joloi 7.000 do poti perpadanan dibuat tu Irak, dibuat tu Babel. Seluruh harta di Yerusalem baik emas apapun itu dijarah, bahkan manusia dijadikan menjadi budak. Tapi umat Israel tidak melakukan itu. Tadi sampai 3 kali mereka tidak mau mengambil seluruh harta, walaupun menurut hukum itu adalah sesuatu yang wajar. Mengapa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena tujuan mereka bukan mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk mempertahankan hidup, mempertahankan iman, dan mempertahankan keadilan. Mereka ingin menunjukkan bahwa kemenangan itu bukan kesempatan memperkaya diri, tetapi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu tadi yang disebutkan di ayat terakhir, menjadi pesta Purim. Dan inilah sikap yang sangat berbeda, yang mungkin banyak dihidupi oleh orang-orang di zaman modern ini. Karena sadar atau tidak sadar, dunia sekarang ini selalu mengukur kemenangan, keberhasilan dari seberapa banyak dia punya keuntungan. Sadia gudang mapersaulionna. Maka firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati harus tetap ada pada integritas. Kita dipanggil bukan hanya untuk
berhasil dan menang, tetapi juga untuk tetap hidup dalam kebenaran. Ikut tong dosi tong. Jadi dalam perayaan-perayaan pun kita harus aplikasikan ini. Ada perayaan-perayaan nabui tapatupak kamanginang, marbona tahun. Marbona tahun unang kesempatan gabi mabuk-mabuk. Unang gabi kesempatan merjuji. Unang gabi kesempatan asing ni na marlas ni roha dok mamuji debata. Itu kemenangan kita. Aino engong gabi dilapi dok. Anggo judul lihat cara ibadah syukuran awal tahun berakhir dengan pertaruhan. No. Kita diarahkan untuk menjadi orang-orang yang benar, hidup benar di dalam setiap selebrasi, dalam setiap perayaan, dalam setiap apa yang bisa kita sukacitakan. Jadi kita diajarkan untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang terakhir, sukacita itu harus diwujudkan dengan bersyukur dan berbagi. Nah, setelah ancaman berlalu tadi, bangsa Yahudi, umat Israel sudah nyaman dengan kemenangan itu atas izin raja. Jadi mereka merasa lega, tetapi tidak hanya merasa lega. Mereka membuat pesta sukacita. Itu tadi namanya hari raya Purim. Hari raya Purim, pesta sukacita. Ada 3 hal di situ disebutkan tadi. Sukacita dan saling mengirimkan makanan. Masih piringan, tabo to dope masih piringan ate. Mulai hutanami mulai tau baru masih piringan do namar ho berjabu. Nang pesarupa kabang loyang na. Alek ko di piring doi. Tada dilas ni roha. Baka mungkin urroa do nanileoni. Ayak ka kabang loyang namar topikan do. Alai itu tanda sukacita. Halaham mangalopa saksang besada. Iso bedua marsi piringan. Pesta sukacita, berbagi. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa keselamatan mereka itu berasal dari Tuhan. Itu sekali lagi diingatkan. Sukacita yang berasal dari Tuhan pasti selalu menghasilkan ucapan syukur dan kepedulian kepada sesama. Gabi peduli hita tuaka dongata. Maka sukacita kita itu juga harus kita nyatakan dalam 3 bentuk yang sangat real dalam nas kita hari ini. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, setiap berkat yang Tuhan berikan harus selalu menghasilkan 3 respon ini. Yang pertama tadi, mengucap syukur kepada Tuhan. Madok mauliate. Adong kaya anak kota na berhasil madapok karejo, madok mauliate itu Tuhan. Martangiang joloi jabu baru pelau atau restoran mga bersama. Tangiakon di jabu. Adong na masuk perguruan tinggi negeri, adong na masuk perguruan tinggi swasta. Bau nang iripo orang keberhasilan nih. Keberhasilan doi. Arong gosol mon na subuhi masuk manang tu dia. Syukuri. Dapat pekerjaan, syukuri. Dalam setiap sisi kehidupan, mari kita syukuri. Tadok mau lihat itu Tuhan ini. Mengucap syukur kepada Tuhan, nilai yang pertama yang harus kita tunjukkan. Unang lupa hitam mandok mau lihat yang manginang. Aido intini hapor siota. Halak na soolo madok mau lihat na soditadda do ise na mga lehoni. Dia tidak kenal. Dan orang yang tidak mau mengucap syukur adalah orang yang tinggi hati. Karena dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus selalu mengakarkan segala perjalanan hidup kita kepada ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua, maulah berbagi kepada sesama, masih piringan. Apa yang bisa dibagi, bagilah. Alai dibagi matong nabui berguna do piate. Unang hidup berbagi, leo pakaian tidak layak pakai, tapi karena so layak ya leon. Gabe sehera pabuangan na gereja. Ngabaga behu bayi digonin na lidung disigati. Oh, karena subuh may pakyod do nong meriba kanon. Lo jama diakonia, ay dia diakonia. Paturehon. Berbagi yang
layak untuk kehidupan. Apa yang bisa kita bagi kepada sesama kita? Molo di sommer si piringa si panganon, ada hal yang mungkin yang lebih sederhana lagi yang bisa kita lakukan. Mari berbagi sebagai bukti bahwa hidup kita itu adalah berkat Tuhan. Dan yang terakhir itu, mari menceritakan kebaikan Tuhan kepada generasi berikutnya. Pesta Purim inilah menceritakan kebaikan Tuhan kepada generasi berikutnya. Satu nuaing, jaladak kolat di halak Yahudi be. Di Persia pe dibayar do pesta Purim nuaing. Dirayakan sebagai upacara, sebagai ritual agama yang mau menunjukkan kebaikan Tuhan kepada generasi. Ahmad apa buat tu anak kotayak kamanginang. Apa yang kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan? Mari kita membicarakan, mari kita menceritakan dengan bijaksana. Karena anak-anak sekarang sulit memahami keadaan kita. Mereka hanya mau memahami keadaan mereka sendiri. Unang pola cerita on kami mga langgarong guna Zulu dan kita day begarong. Itu kan salah mama sendiri, kenapa mauin na dong? So iboto na sorong idahan. Ceritakan kebaikan Tuhan itu dengan cara yang lebih modern. Apa yang dinikmatinya, apa yang sedang dimilikinya itu adalah berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil itu hari ini bisa diambil. Jadi kita harus selalu bersyukur atas ini, atas kebaikan Tuhan. Marilah kita ceritakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagian akhir untuk perenungan kita saat ini adalah mari kita rayakan berkat Tuhan dengan ucapan syukur dan kepedulian kepada sesama. Tetapi mungkin hari ini ada yang sedang berada dalam situasi yang sulit seperti umat Israel. Diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak bisa diubahnya sendiri. Diperhadapkan dengan kesulitan yang berada di luar kemampuannya sendiri. Mungkin ada yang terpojok. Adang sabi no to adang boy rak bita marminggo di perkarijuan na hola natertekan. Akay nakotay pesong nido. Mungkin ada yang selalu takut dalam kehidupan. Mungkin juga ada yang sudah mulai kehilangan harapan karena kesulitan hidup. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul saat ini. Allah yang bekerja dalam kitab Ester ini, dia juga Allah yang bekerja hari ini. Dan dia akan sanggup melakukan seperti kepada umat Israel tentang jalan hidup yang akan kita lalui yang selalu berakhir kepada sukacita. Tapi ukuran sukacitanya jangan tempatkan kepada pemenuhan keinginan-keinginan kita. Tempatkanlah itu dalam kehendak Tuhan. Dalam kehendak Tuhan. Dia Allah yang bekerja sampai hari ini bagi kita. Sebenarnya di dalam Kristus, di dalam Tuhan, kita memang telah melihat pembalikan terbesar dalam sejarah. Apa itu? Salib yang tampaknya sebagai kesalahan, salib yang tampaknya sebagai kehinaan, justru Tuhan jadikan menjadi jalan kemenangan dan upaya mengalahkan dosa. Nang penaliai. Karena itu orang percaya dapat hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata kita menjadi sukacita. Ikon adong doa porsiot tadi sih. Asa terus. Mulu songon na sa minggibu-gibu pe parjamita unang irip pa monong torsiko parjamitai na sa iboto hamu doa hay rohani. Alek ko bersukacita dohita. Ikon las dor hatta. Iko boy do pakyot ta setiap momen meyakinkan bahwa Tuhan sedang bekerja. Anggo pikirat ta doa tu magom ma lo masong ni pinasob buma. Ya kami bici manggison, pinasob masang lok mai sih, neng marhua pita hoi, bapak na marminggu. Tapi orang beriman itu, orang yang percaya yang selalu berpengharapan itu, yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah. Ester dipakai, Mordehai dipakai, orang Yahudi dipakai, kita juga pasti dipakai Tuhan. Amin. Pakai doa hitam manginang. Mari kita kayu jalan kehidupan kita supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Orang percaya dapat hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita dan keputusasaan menjadi pengharapan. Amin. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu sudah menyentuh hati kami dan seperti air segar dapat menyegarkan, menyirami hati kami. Yang barangkali saja banyak di antara kami yang bergumul dalam kehidupannya. Yang mungkin tidak akan pernah diceritakannya kepada sesamanya. Tetapi Tuhan Maha Tahu, menyelidiki hati kami.
yang oleh karena itu firman-Mu hadir dan memberikan kesegaran. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah jalan hidup yang kami lalui, sekalipun harus berjuang, sekalipun harus terus dan terus berjuang, kami percayakan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kami dan menyediakan sukacita sebagaimana Engkau sediakan kepada umat-Mu pada masa Ester ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang akan menggairahkan kami hidup untuk tetap setia kepadamu. Bahkan di dalam rasa syukur kami pun atas berkat-berkat yang Tuhan izinkan yang boleh kami nikmati, biarlah kami bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan dengan itu kami menyaksikan, bahkan menceritakan itu kepada anak-anak kami. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kehidupan kami hari ini. Kiranya apa yang kami alami, yang barangkali juga tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, kami percaya jalan hidup kami ini ada dalam tuntunan dan dalam rencana Tuhan. Supaya kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tetap percaya dan setia kepadamu, hidup di dalam kebenaran. Berkati jemaat-Mu untuk selalu kuat dalam melaksanakan setiap aktivitas, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka setiap hari. Apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan seturut dengan kehendak-Mu, kami yakin Tuhan dapat menghadirkan berbagai berkat, kebaikan di tengah-tengah keluarga setiap anggota jemaat-Mu. Berikan kekuatan, sukacita, dan bahkan juga dalam setiap perjumpaan dengan sesama, biarlah itu juga menjadi berkat untuk menceritakan kebaikan kemurahan Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit, ya Bapa di sorga, Engkaulah hadir menjadi tabib yang ajaib, menyembuhkan saudara-saudari kami, keluarga kami yang sedang menantikan hadirnya kesembuhan, kesehatan. Tuhan memberkati mereka, memulihkan dengan tangan-tangan para medis yang Engkau berkati, dengan obat dan makanan minuman yang Tuhan berkati. Mereka, saudara-saudara kami, jemaat-Mu boleh mengalami kesembuhan. Bahkan ketika dalam keterbatasan medis pun, lewat doa kami ini kami yakin saat ini tubuh saudara-saudari kami Engkau jamah untuk boleh sembuh dari sakit penyakitnya. Yang sedang berduka, Tuhanlah yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Demikian juga buat keluarga yang beroleh kasih karunia yang Tuhan titipkan anak di tengah keluarga mereka, biarlah Tuhan juga memberkati anak-anak itu dan kehadirannya menjadi sukacita, dan ingatkan mereka bahwa itu adalah titipan Tuhan supaya mereka bertanggung jawab mengasuhnya. Karena banyak saudara-saudari kami yang saat ini masih merindukan kehadiran anak. Mereka sangat merindukannya. Oleh karena itu, sembari memohon kemurahan-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak di tengah keluarga. Engkau berkati rahim para ibu supaya dapat menjadi media bagi Tuhan untuk menghadirkan anak di tengah keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami semuanya yang sudah mengawali proses belajar mengajar dan studinya mulai minggu ini. Tuhanlah yang memberikan hikmat bijaksana kepada anak-anak kami untuk boleh menuntut ilmu, sembari boleh menerima pengetahuan-pengetahuan, bahkan juga tentang pengajaran-pengajaran iman lewat attitude yang baik, moral yang baik, dan sifat-sifat yang rendah hati yang boleh mereka terima dari guru-guru yang mengajari. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa buat pelayanan kami hari ini dan seluruh program gereja-Mu. Boleh Engkau berikan bagi kami hikmat bijaksana bagi seluruh para hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Bapa di dalam sorga, doa kami ini jauh dari sempurna, kiranya berkenan kepadamu. Tetapi jadilah kehendak-Mu atas semuanya, karena kami percaya itu yang terbaik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, dan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716, mari kita memberikan persembahan kedua dan dukungan untuk dana pelayanan resort.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah umat-Mu ini, persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.